Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu da'a ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa memberikan kita kenikmatan, terkhusus nikmat iman, ketakwaan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat terbaik dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, yaitu di rumah-rumah Allah, di Masjid Andalas, masjid tercinta kita ini. Bapak-bapak dan ibu yang hadir, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini adalah kali pertama kami ceramah model begini ya, di shooting dan duduk. Biasanya berdiri, jadi agak gugup sedikit. Karena biasanya duduk begini, anunya doktor ya, dokter atau siapalah, kiai atau profesor. Dan kami ini masih mahasiswa, masih bau kencur ya kalau kata orang, ilmunya masih sangat minim sekali. Dan rencana kami memang tidak terbayang sampai disuruh duduk di sini. Dan biasanya kalau saya lihat ceramah yang duduk di sini, terakhirnya itu ada sesi tanya jawab nah itu bisa dihapus itu. Nah, jadi kalau bertanya nanti yang gampang-gampang saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sebenarnya saya tadi sebelum subuh itu sudah siapkan mau bawa hadiah ya, berupa ya ndak mahal insyaallah, cuma karena lupa, tapi insyaallah nanti saya beri ya. Jadi insyaallah nanti ada masa saya bertanya, yang bisa jawab tentu akan kami berikan cenderamata ya, atau hadiah berupa siwak ya. Siwak langsung dari Madinah. Siwaknya murah, harganya kalau tidak salah 1 real atau 2 real. Tapi ongkirnya 10 juta itu. Jadi mahal di ongkir ya. Insya Allah untuk bapak-bapak gratis. Ongkirnya gratis ya, free ongkir insya Allah. Nah, bapak-bapak sekalian dan ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kami kembali ingin melanjutkan kajian kita mengenai sirah nabawiyah atau sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk cinta itu kurang lebih secara umumnya ada 2. Yang pertama, kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah kepada umatmu, jika mereka cinta kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita cinta kepada Allah? Maka katakan kepada mereka, ikuti aku, kata Rasulullah SAW, ikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Apakah ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita sudah dikatakan cinta kepada Allah? Ternyata tidak. Kata Allah, yuhibbukumullah. Bukan lagi kita yang cinta kepada Allah, tapi Allah lah yang cinta kepada kita, insyaallah. Dan ini banyak orang di luar sana yang mencoba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoba cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata caranya yang salah. Jadi ada perkataan yang indah dari salah seorang ulama yang mengatakan, "Asy-sya'nu laisa fima tuhib, walakinna asy-sya'na fima tuhab." Jadi kadar cinta itu bukan bagaimana kita mencintai Nabi, tapi bagaimana Nabi dicintai. Karena ada orang yang cinta kepada Nabi tapi cara cintanya salah ya, cara cintanya salah. Bagaimana misalnya? Misalnya ada orang kemarin di zaman Imam Malik ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Pada saat itu seorang ini bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, di mana kita mau ambil ihram miqat kalau kita di Madinah?"
Maka kata Imam Malik berkata, kalau kita startnya dari Madinah, maka dia adalah mikot terjauh. Nama mikotnya itu adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Nah, kenapa disebut Bir Ali? Bir Ali itu disebut karena ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan karena Bir Ali itu dibangun oleh sahabat untuk menenggelamkan jin-jin. Karena pada saat itu ada jin-jin ya di area situ, area Dzul Hulaifah itu. Kemudian dibangunlah sumur-sumur oleh para sahabat sehingga disebutlah dengan Bir Ali atau Abar Ali untuk menekan jin-jin yang ada pada area tersebut. Dan ini lemah ya, atau bisa kita katakan doif, tidak benar cerita ini. Kemudian cerita yang kedua itu katanya dibantu oleh presidennya salah satu negara di benua Afrika. Karena pada saat itu Arab Saudi masa peceklik, masa krisis. Jadi Saudi sebelum menemukan minyak itu air sangat sulit ya. Jadi sebelum menemukan minyak, bahkan diceritakan itu orang Saudi itu kalau makan kurma bijinya disimpan. Kenapa disimpan? Karena kalau lapar lagi diemut-emut lagi, dihisap-hisap lagi, karena miskinnya pada zaman itu. Bahkan ketika jamaah haji datang ke Arab Saudi dulu sebelum minyak ditemukan, orang Saudi minta kepada jamaah haji, minta ghanimah, minta barang-barang yang ditinggalkan saking milihnya Saudi. Bahkan di depan Masjid Nabawi di pintu yang ke-7 ya, kalau sekarang kalau tidak salah nomornya itu pagarnya 326. Itu dipajang tangan-tangan orang yang sudah mencuri. Jadi misalnya orang mencuri sampai kadarnya, dipotong tangannya tidak disembunyi atau dikuburkan, tapi dipajang di pagar-pagar. Sebagai pelajaran bagi orang-orang bilang jangan mencuri, kita miskin ini, jangan mencuri, kita sudah miskin mau mencuri lagi. Akhirnya dipajanglah tangan-tangan di sekitar, kalau sekarang pintu 7 ya, atau pagar 326. Dan ini juga kurang tepat karena kejadiannya terjadi di zaman sekarang atau di zaman 100 atau 200 tahun 100 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, pendapat yang ketiga yang agak benar, kenapa disebut Bir Ali? Karena Ali lah sendiri radhiyallahu an yang menggali sumur tersebut untuk dipakai minum para sahabat yang lain. Dan inilah yang lebih tepat dan lebih benar, walaupun tidak 100% valid ya. Yang jelas yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita namanya adalah Dzul Hulaifah. Jadi yang tepat itu bukan Bir Ali sebenarnya, tapi Dzul Hulaifah. Kata Imam Malik, kalau ambil miqat ihram orang Madinah itu di Dzul Hulaifah, ini yang paling jauh. Akhirnya lelaki ini berpikir, oh kalau di Dzul Hulaifah saja pahalanya bisa seperti ini, sudah mulia. Apalagi kalau dikasih jauh lagi, ditambah lagi jaraknya. Akhirnya dia ambil mikot di Masjid Nabawi. Ya. Nah, ini katanya semakin jauh semakin banyak pahala. Mungkin dia masuknya ini dia cinta kepada Rasul, dia benar-benar ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tapi caranya adalah salah. Makanya rukun ibadah itu, bagaimana syarat ibadah kita diterima, ada 2. Ada yang tahu rukun ibadah? Ya, apa satu? Ikhlas karena Allah, betul. Yang kedua, sesuai sunnah ittiba Rasul. Insyaallah Pak Ismail nanti kami berikan. Dapat siwak. Nah, jadi yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang harus kita jaga ini, yaitu ikhlas karena Allah. Dan percuma kita ikhlas kalau kita tidak sesuai Nabi. Begitupun percuma kita sesuai Nabi kalau kita tidak ikhlas. Makanya ada kemarin jamaah haji bertanya kepada seorang ustaz, dia bilang, kenapa kalau kita di Mina, kita sholat itu mengkasar sholat zuhur tapi tidak dijamak dengan sholat asar. Biasanya kalau di kasar dijadikan 2 rakaat dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Tapi tidak, di Mina kita qasar saja 2 rakaat zuhurnya, tidak dijamak dengan asar. Begitupun asar dikerjakan di waktu asar, tidak dijamak dengan zuhur. Kata jamaahnya, kenapa kita tidak kerjakan 4 saja?
Kenapa kita kerjakan 2? Jawabannya apa? Mudah sekali, karena Rasulullah SAW melakukan itu. Makanya ada amalan-amalan seperti misalnya zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat, kenapa harus 33 kali subhanallah? Kenapa tidak ditambah saja supaya pahalanya makin banyak? 330 kali kah? Atau 3000 kali kah? Supaya pahalanya makin banyak. Jawabannya mudah, karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Ini dalam buku fikih Hambali disebut dengan ta'abbudi. Ya, ta'abbudi itu ada sesuatu yang tidak bisa dinalar secara logika. Misalnya saya kasih contoh dalam mazhab Hambali, itu kita habis bangun dari tidur. Sunnahnya habis bangun dari tidur adalah mencuci tangan. Kenapa kita disuruh mencuci tangan 3 kali? Karena fa innaha la yadri aina batat siyadahu. Karena dia tidak tahu di mana di tangannya bermalam pas malam hari, entah di bantal kah, entah di mana kah, enggak tahu di mana bermalam ya, kita enggak sadar. Nah, akhirnya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya tangannya diikat? Dia tidur tangannya diikat sehingga tidak kemana-mana. Apa kata mazhab Hambali? Kata mazhab Hambali, tetap cuci tangan 3 kali. Kenapa tetap cuci tangan 3 kali? Jawabannya karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali pada kajian kita. Insya Allah kita akan melanjutkan sirah An-Nabawiyah. Kalau saya tidak salah, terakhir kita sudah sampai pada Nabi SAW telah menikahi istri pertamanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Setelah menikah, anaknya kurang lebih anaknya 6 ya. Ada yang hafal anaknya? Ya, yang pertama Qasim, terus ya Ibrahim dari ibu lain. Terus ya betul Ibrahim, tapi Ibrahim anak dari ibu lain. Terus Ummi Kalthum, terus Abdullah, Fatimah, Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummi Kulthum, Ruqayyah dan Zainab. Ini karena banyak yang jawab jadi tidak dibagi hadiahnya. Ya, 6 anaknya dari Khadijah. Adapun Ibrahim dari Maria namanya, istri yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, setelah menikah 3 tahun sebelum kenabian, Nabi kita Muhammad SAW senang untuk melakukan uzlah. Ya, uzlah atau bertahannuts. Bertahannuts itu apa? Bersendiri, menyendiri, menjauhi keramaian, khayalat ramai, jauh dari kehidupan kota, pergi menyendiri bertafakur di sebuah gua bernama Gua Hira. Nah, Gua Hira ini terletak di gunung ya. Ada gua hampir benar itu Gua Tur. Iya, Gua Nur, betul ya, Jabal Nur. Saya kira ada yang mau bilang terletak di Gunung Jabal. Nah, ini ya betul, Jabal Nur ya. Insyaallah dapat juga siwa. Jadi Gua Hira ini terletak di Jabal Nur. Insyaallah kalau kita pergi umrah itu ziarahnya di Mekah itu di Jabal Nur. Tapi biasa kita tidak dibolehkan naik ke Gua Hiranya, dilihat-lihat saja. Nah, Nabi SAW bertahanus kurang lebih selama 3 bulan. Ya, kurang lebih kalau tidak salah 1 bulan per tahunnya. Jadi beliau membawa bekal dari istrinya berupa roti gandum, kemudian minuman-minuman dan sebagainya. Kemudian beliau di situ bertafakur ya, bertahanus menyendiri di Gua Hira itu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan beliau kembali lagi ke keluarganya. Itu dilakukan selama kurang lebih 3 tahun untuk mempersiapkan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul dan Nabi. 6 bulan sebelum menjadi Nabi, Rasulullah kemudian didatangi oleh mimpi. Namanya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah, atau mimpi yang benar, kafalakis subh, seperti cahaya subuh atau seperti cahaya fajar. Ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut. Setelah 6 bulan, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Ya, berumur 40 tahun, dan 40 tahun ini merupakan umur yang paling matang. Ya, jadi kalau ada seorang lelaki 40 tahun
masih masih kayak anak-anak, wah ini bahaya ini. Ya, jadi 40 tahun ini betul-betul umur yang paling matang untuk seorang menjadi nabi, untuk seorang di fase kehidupannya umur 40 tahun ini adalah umur yang paling dewasa-dewasanya lah seseorang tersebut. Akhirnya turunlah malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama. Kapan malaikat Jibril turun? Itu terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana bisa kita tahu terjadi di bulan Ramadan? Itu ada ayatnya. Ada yang hafal ayatnya? Oh, hampir betul Pak, hampir betul. Masya Allah ya. Jadi itu ayat pertama kali turun. Nah ini bagaimana ya? Ada. Oh iya, mohon maaf ini air zam-zam saya tertahan di Jeddah. Karena kemarin untuk diingatkan, kemarin itu ada beberapa teman, mahasiswa dan TKI mungkin, dia sembunyi zam-zam di koper. Padahal sudah dilarang, bilang jangan bawa zam-zam. Nah, ternyata dia sembunyi zam-zam di koper. Padahal kita sudah dapat jatah 1 zam-zam. Jadi umroh itu atau kita tetap dapat jatah 1 zam-zam. Nah, mungkin dia tidak puas, mau tambah 1 lagi ditaruh di koper. Akhirnya apa? Kopernya dibuka semua. Yang walaupun sudah di wrapping mahal-mahal, tetap dirobek, diambili zam-zam kalau ada di kopernya. Makanya ada teman itu dia bawa 2 zam-zam di koper. Pas sampai di Jakarta dia bilang, kenapa ringan sekali koperku? Dibuka, hilang zam-zamnya 2. Nah, ya. Jadi gara-gara orang-orang seperti ini, zam-zam yang lain juga tertahan di kota Jeddah. Walhasil kami tidak bawa zam-zam, cuma kurma dan sedikit oleh-oleh untuk keluarga. Nah, itu yang tadi dibacakan oleh Bapak itu adalah surah atau ayat pertama yang turun, ayat pertama yang diwahyukan turun kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaan kami, ayat apa yang menjelaskan bahwa wahyu pertama turun itu terjadi di bulan Ramadan? Ayat ini ada di surah Al-Baqarah. Sering dibaca biasa Pak Imam. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin dan seterusnya. Jadi ada di surah Al-Baqarah di juz yang kedua. Akhirnya malaikat Jibril turun di bulan Ramadan di hari Kamis atau Rabu? Di hari Senin. Nah, di hari Senin. Apa ayatnya? Dalilnya ada di hadis Rasulullah SAW. Ketika ditanya, su'ila an saumi yaumil itsnin, ditanyakan tentang puasa hari Senin, maka kata Nabi SAW, dzaka yaumun wulidtu, hari itu saya dilahirkan, wa dzaka yaumun yub'atsu fi, hari itu saya diutus, wa dzaka yaumun unzila alayya fi, dan hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Nah, jadi kita sudah tahu bulannya bulan Ramadan, harinya hari Senin. Sekarang kita mau cari kapan tanggalnya ini. Bagaimana cara mengecek tanggalnya? Kita lihat dulu malamnya. Kapan Al-Quran diturunkan? Pada malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul Qadar." Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi atau malam yang diberkati. Kenapa bisa kita tahu malam diberkati? Kita buka lagi surat yang lain. Di surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Apa malam yang diberkahi? Malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Sekarang di mana ini malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min syahri Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Berarti Lailatul Qadar ini ada kira-kira di antara malam ke-21 hingga malam ke-30. Malam ke-21 hingga malam ke-30. Di hadis yang lain, ada banyak hadisnya mengenai Lailatul Qadar ini. Di antaranya adalah Lailatul Qadar ini berada di malam
malam ganjil. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Nah, ini kita sudah kerucutkan. Sekarang kita mau pertemukan dengan dalil-dalil yang ada mengenai turunnya wahyu. Kapan tadi harinya? Hari Senin. Nah, hari Senin ini terjadi pada saat itu menurut para sejarawan. Ini juga bisa dibaca di kitab Rahiqul Maktum kalangan Saifur Rahman yang dari Hindia itu. Bahwasanya hari Senin terjadi cuma 4 kali saja pada bulan itu, yaitu pada tanggal 7, pada tanggal 14, pada tanggal 21 dan pada tanggal 28. Nah, setelah kita tahu berarti yang tidak masuk sudah tanggal 7 dan tanggal 14. Yang tersisa tinggal 21 dan 28. Nah, tadi malam Lailatul Qadarnya itu terjadi ketika malam ganjil. Maka yang paling kuat, Allahu a'lam bishawab, yang paling kuat yang mengatakan pendapatnya itu tanggal 21 Ramadan terjadinya turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terjadi turunnya? Malaikat Jibril ketika itu ini diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW beruzlah tadi di dalam gua Hira. Seketika itu turunlah Malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril dalam bentuknya, ya. Ada yang mengatakan dalam bentuk aslinya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Malaikat Jibril ketika itu mengatakan, "Iqra", bacalah. Maka kata Nabi Muhammad, "Ma'ana biqari", saya tidak bisa baca. Maka apa yang dilakukan oleh Malaikat Jibril? Fa'akhadhani, kata Nabi SAW, "Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhdu thumma arsalani." Fa'akhadhani, kemudian Malaikat Jibril mengambilku, faghattani, kemudian dia dekap saya, hatta balagha minnil juhdu, sampai hilang tenaganya Nabi Muhammad SAW, sampai melemas. Thumma arsalani, kemudian Malaikat Jibril lepaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh lagi, "Iqra", bacalah. Kata Nabi Muhammad, "Ma ana biqari", saya tidak bisa baca. Kemudian dilakukan lagi tadi, didekap lagi sampai hilang tenaganya, kemudian dilepas lagi sampai 3 kali. Apa kata Nabi kita? "Ma ana biqari", saya tidak bisa baca. Akhirnya Malaikat Jibril membacakan ayat yang tadi dibacakan oleh Bapak, ya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", sampai 5 ayat, ya, sampai 5 ayat, ya, 5 ayat saja. Barulah setelah itu Nabi Muhammad bisa mengikuti. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Hikmahnya adalah bahwa segala amalan itu kalau ada nama Allahnya akan mudah. Makanya Nabi SAW menyuruh kepada kita, kullu amrin ribalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala amalan yang baik, amalan soleh yang baik, entah itu sedekahlah, entah itu berangkat kerjalah, entah itu makanlah, entah itu minumlah, dan seterusnya, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia akan tertolak. Tertolak maksudnya di sini naqisul barakah, kurang berkahnya, kurang kebaikannya. Ini saya sampaikan di jamaah umroh. Ada lagi copak satu, ada muncul satu jamaah umroh. Dia bilang, "Pak Yusuf, saya dengar tadi kita sampaikan itu, saya dangkap Bapak salah itu." Oh, bilang, "Kenapa bisa, Pak?" Bilang, "Bapak salah. Karena kalau itu masuknya di situ hadis," dia bilang, "kita harus selalu sebut Allah, Allah." Kebetulan ini Bapak dia tarekat Sufia, ya. Nah, dia bilang, "Allah, Allah." Selalu Allah, Allah katanya. Jadi apa-apa itu selalu katanya Allah, Allah. Saya bilang nih sama Bapak itu, "Bapak, ini hadisnya, begini teksnya." Dia bilang, salah itu, bukan begitu. Makna tersiratnya katanya bukan begitu. Akhirnya saya bilang, "Oh iya Pak, oke lah Pak." Padahal dalam kaidah usul fikih ada kaidah yang sangat indah dari ulama usul fikih, kita mengatakan al-mantuq muqaddam alal mafhum. Yang tertulis itu lebih didahulukan daripada yang dipahami. Di mana-mana dalam agama itu al-mantuq muqaddam alal mafhum, yang tertulis itu lebih didahulukan daripada yang dipahami. Sehingga tafsiran Al-Quran terbaik itu adalah Al-Quran itu sendiri. Yang paling benar menafsirkan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Adapun tafsiran-tafsiran yang lain itu untuk memudahkan kita semuanya saja. Tafsiran terbaik adalah Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan yang tertulis, yang dinukilkan dari
Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih didahulukan daripada apa yang dipahami oleh manusia lainnya. Kenapa? Karena kita ini tidak maksum, kita ini kadang salah. Ulama sebesar apapun itu pasti ada salahnya. Walau beda dengan Nabi kita Muhammad SAW yang orangnya adalah maksum dan tidak mungkin salah. Jadi sudah tadi turun ayatnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu, beliau pulang ke rumahnya, lari ke rumahnya, pulang kedinginan, ketuk-ketuk pintu sampai mengatakan, ya Khadijah, Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Biasanya istrinya orang, bukan Khadijah dan bukan istri di Baruga ya, istri di perumahan lain. Nah, biasanya istrinya orang itu kalau ada datang suaminya, entah dia kedinginan, entah dia dalam keadaan kaget, misalnya dia bilang tadi kayak selimuti saya, selimuti saya. Biasanya istrinya orang dia bilang, kenapa ki mas? Kenapa ki saya? Cerita ki dulu. Oh, ndak mau maki cerita di begitu maki di main rahasia maki di. Nah, cerita ki dulu. Ndak ada rezeki ke hotel. Ya ada sembunyikan ini. Padahal ini kita sudah kehujanan ini, kedinginan ya. Disuruh lagi kita cerita dan cerita dulu. Kok kenapa ini? Dari mana kok saja? Padahal kita sudah basah kuyup. Nah, Nabi Muhammad ketika itu sudah kedinginan. Dia bilang zammiluni, zammiluni. Tidak ada angin, tidak ada apa. Langsung dia suruh istrinya, selimuti saya, selimuti saya. Apa kata Khadijah? Khadijah tidak berkata-kata. Beliau langsung ambil selimut. Kemudian diselimutilah suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diselimuti, Nabi Muhammad ketakutan, masih kedinginan. Dia bilang, bahaya saya ini. Dia ceritakan kejadian dia Gua Hira. Kemudian Nabi SAW berkata, inni khasyaitu ala nafsi, sesungguhnya saya takut kepada diriku. Apa yang dikatakan Khadijah? Apakah Khadijah ikut takut juga? Tidak. Kata Khadijah, kalla, tidak wahai suamiku. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Khadijah perkuat suaminya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau akan menjadi penyambung tali silaturahmi, menyambung tali kerabat. Wa tahmilul kullah, dan sesungguhnya engkau akan membawa beban-beban orang yang memiliki beban-beban orang yang memiliki kesusahan. Wa tahmilu al ma'dum, dan sesungguhnya engkau akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa tuqri'ud dhaifa, dan sesungguhnya engkau akan memuliakan tamu-tamu. Wa tu'inu ala naibil haq, dan sesungguhnya engkau akan menjadi penyambung bagi penegak-penegak kebenaran. Khadijah memperkuat, membela suaminya, bahkan sampai mengawali perkataannya dengan kalimat qasam, kalimat sumpah, yaitu wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Tidak hanya sampai di situ, Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid, membawa suaminya kepada sepupunya. Siapa nama sepupunya? Iya, Naufal nama bapaknya. Ada namanya sebelumnya, bin Naufal, titik-titik, ya, hampir benar. Ada yang tahu nama sepupunya Khadijah? Ada orang bilang nama pamannya, bukan ya, Ibnul Am. Ibnul Am itu anak pamannya, berarti sepupunya Khadijah. Huruf pertamanya waw, ya, iya, Waraka bin Naufal, ya. Kasih ingat saya, sudah 3 yang dapat siwak insyaallah. Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal ini agamanya adalah Nasrani, ikut pada ajaran Nabi Isa dan masih murni ya. Singkat cerita, diceritakanlah kejadian apa yang ditimpa oleh Nabi Muhammad SAW kepada Waraka bin Naufal. Kata Waraka, seandainya umurku masih panjang sampai kaummu mengusir kamu. Karena Nabi Muhammad SAW akan diusir. Maka Nabi kaget. Bilang, saya diusirkan nanti? Kata Waraka, ma ba'atha mithlak illa uddiyah. Kata Waraka, tidak ada orang yang membawa sepertimu, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, kecuali dia diusir oleh kaumnya. Maka kata Waraka, seandainya umurku masih panjang, pasti saya akan menolongmu dengan sebetul-betul pertolongan, dengan semaksimal pertolongan. Tapi walhasil Waraka meninggal beberapa saat setelah kejadian tersebut. Hingga begitulah kejadian turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Iya, silakan. Oh iya.
Waalaikumsalam. Ya. Iya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali. Masya Allah, saya tangkap dua pertanyaan tadi. Insya Allah akan kami jawab sepengetahuan dan semampu kami. Jadi sepanjang bacaan kami, kenapa Nabi bergetar? Karena pertama Nabi tidak tahu dia kalau dirinya akan menjadi Nabi. Ya. Yang kedua, bergetarnya karena itu adalah kejadian pertama di mana Nabi bertemu langsung dengan makhluk yang bukan manusia, ya, makhluk yang bukan manusia, dan ini merupakan kejadian yang sangat dahsyat ya di kehidupan Nabi SAW. Pernah kejadian sebelumnya di masa kecil Nabi SAW, itu ketika Nabi belah dadahnya, diambil alaqatas sauda kalau dalam buku-buku sejarah itu, yaitu segumpal darah yang hitam atau kotoran-kotoran Nabi. Tapi pada saat itu Nabi dibius, ya. Maksudnya dibius, Nabi tidak sadarkan diri. Jadi Nabi tidak lihat yang ambil ininya, yang belah dadanya. Dan ketika itu malaikatnya saat itu berbentuk manusia, ya. Makanya dilihat oleh teman-teman sebaya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga teman-teman sebaya ini ketika melihat dada temannya, yaitu Nabi Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam dibelah, dia akhirnya lari mengadu kepada ibu angkatnya. Nah, siapa ibu asuhnya ini namanya? Ada yang tahu? Siti Aminah, ibu kandungnya. Ya, siapa? Halimatu Sa'diyah, betul. Pergi melapor ke Halimatu Sa'diyah. Nah, jadi apa intinya, malaikat pada saat itu masih berbentuk manusia. Nah, ketika di Gua Hira ini betul-betul bentuknya malaikat, dan kaget Nabi. Wah, ini bayangkan Nabi pada saat itu masih seorang manusia biasa, dan bahkan setelah menjadi Nabi, Nabi tetap seorang manusia. Artinya Nabi ada butuh lapar, butuh makan, tetap tidur dan sebagainya, ada hawa nafsunya dan sebagainya. Jadi Nabi pada hakikatnya tetap manusia, cuma dia juga adalah seorang nabi dan rasul, bertemu dengan makhluk yang bukan manusia dan tiba-tiba disuruh membaca, kemudian didekap dan sebagainya, sehingga secara fitrah manusia sepanjang yang kami baca, tentulah pasti dia sangat kedinginan, sangat ketakutan karena mengalami kejadian yang tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak normal, ya, kejadiannya abnormal, sehingga sepengetahuan kami begitulah kenapa Nabi kita sampai pulang menggigil. Kemudian pertanyaan yang kedua itu saya tangkap, oh ya, kalau misalnya ada orang menggigil tiba-tiba mengaku turun wahyu kepada dia, ya, begitu kurang lebih, kami katakan demi Allah itu dusta. Kenapa? Karena wahyu sudah berhenti turun. Makanya ada orang kemarin sampai ditangkap, ya, namanya kalau tidak salah Musaddiq kalau tidak salah, dia guru olahraga, mengaku menjadi nabi, penerus perjuangan kenabawian Nabi Muhammad SAW. Ini ditangkap. Kenapa? Karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan berikutnya. Iya. Waalaikumsalam.
Masya Allah. Ini kenapa saya takut-takut ceramah di Masjid Andalas ini. Pintar-pintar jamaahnya. Masya Allah. Ya, betul sekali, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan daripada saya ajar salah-salah, lebih baik saya mengucapkan Allahu a'lam bishawab. Sepanjang bacaan kami belum kami dapatkan ya, dan belum terpikir di benak saya, Pak. Insya Allah kami akan cari dan kaji lagi. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Jawaban kami saat ini cuma bisa Allahu a'lam bishawab. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya 20 pertanyaan ya, dan yang beliau bisa jawab itu cuma 6 saja. Hingga ada pernah seorang lelaki dari benua Afrika datang kepada Imam Malik. Imam Malik ada di Madinah pada saat itu. Datang, itu belum ada pesawat ya, sehingga perjalanannya sangat jauh sekali dari Afrika pindah benua ke Asia. Datang menuju Imam Malik, bertanya suatu perkara, diutus sama kaumnya bilang tanyakan ini kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Kata orang itu, ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Afrika ini, masa saya pulang ini saya tidak bawa apa? Katakan kepada kaummu. Imam Malik tidak tahu. Bayangkan seorang imam besar, pengarang kitab Muwatta, ditanyakan 20 pertanyaan, tidak cuma menjawab kurang lebih 6 pertanyaan. Apalah kami yang cuma mahasiswa ini, cuma anak baru gede kemarin, ini masih banyak sekali hal-hal yang tidak kami ketahui. Maka untuk saat ini, untuk pertanyaan Bapak, mohon maaf kami belum mengetahuinya. Insya Allah kalau kami sudah tahu, pastilah insya Allah akan kami sampaikan atau akan kami kirimkan di grup Masjid Andalas. Barakallahu fikum. Mungkin pertanyaan terakhir. Oh iya. Waalaikumsalam. Pada pembicaraan sebelumnya sempat disampaikan bahwa sejarah turunnya Al-Quran itu ada yang mengatakan secara bertahap, ada yang mengatakan sekaligus. Nah, katakanlah misalnya yang menafsirkan bahwa sekaligus itu bermula ketika Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara acak kepada Nabi sesuai dengan konteks di mana Nabi pada saat itu. Nah, dari keragaman pendapat ini kira-kira menurut Ustaz yang mana benar? Sebenarnya betul dua-dua ya Pak ya. Yang kami pelajari itu ada di Ulumul Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus dan diturunkan juga secara bertahap. Kapan diturunkan secara sekaligus? Yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Nah, nanti dari Baitul Izzah ini yang di langit, itulah yang diturunkan secara bertahap-tahap kepada Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari atau 20 hari. Inilah yang diturunkan secara bertahap-tahap. Itu pun diturunkan tidak berurutan ya, tidak dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, itu lompat-lompat ayatnya. Nanti Nabi SAW yang atur menurut sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kemudian atur, oh ayat ini di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah taruh di bagian pertama. Kemudian ayat ini di surah Al-Baqarah. Bahkan ayat terakhir itu yang turun adalah ada di surah Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan ayat yang turun itu di surah An-Nisa. Ada yang hafal ayatnya? Apa itu yang telah disempurnakan agama? Al-Maidah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Astagfirullah. Ya, pokoknya itu ya, saya lupa. Nah, pokoknya di surah Al-Maidah. Tapi yang lebih benar itu di surah Al-Baqarah di juz yang ketiga. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan seterusnya. Jadi begitu
kapan diturunkan secara langsung semuanya itu ketika dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan diturunkan bertahap yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan asbabun nuzulnya. Ada juga ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya, tapi kebanyakan ayat ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Misalnya ada seorang sahabat yang menzahir istrinya, menzahir atau menzihar, yaitu menganggap istrinya seperti ibunya, seperti ibunya. Maksudnya dia tidak mau gauli lagi, tidak mau berhubungan lagi dengan istrinya. Maka ketika dia hendak bertobat kembali kepada istrinya, maka dia harus membayar salah satu dari ketiga denda. Dan ini digambarkan di Al-Quran di juz ke-28 ya, awal juz ke-28. Dendanya itu antara lain yang pertama membebaskan budak. Nah, sekarang sudah tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini kalau kita menganggap istri kita seperti ibu kita. Jadi hati-hati kalau kita sempat bilang, kau kayak ibuku saja. Nah, ini bahaya. Kita bisa dianggap menzihar ya istri kita, dan itu dendanya lumayan berat ya. Saya kira itu saja, bapak-bapak ya. Oh iya. Ini kan kita serius di sana, banyak ada video yang viral terkait dengan etika. Di dalam Baitullah itu ada suara orang lagi nazar ya, ada suara dengan suaranya ada suara keras, suara yang keluar. Jadi pada orang lagi tawaf itu melihat langsung, dan ternyata diperiksa oleh petugas sana tidak ada orang di dalam. Itu lagi viral kemarin sempat saya dapat video. Apakah ini hoax atau benar yang cerita ini? Betul kita di sana. Terima kasih. Iya, masya Allah. Alhamdulillah kami sudah nonton juga ya, karena di keluarga juga banyak yang tanya bagaimana ini. Setahu kami di Arab itu biasa-biasa saja, tidak ada yang viral-viral, tidak ada yang tersebar berita tersebut. Yang tersebarnya mungkin di luar Arab ya. Dan kami lihat videonya. Kemungkinan ya yang kami tangkap dari situ itu bisa jadi video dimasukkan suara ya, karena di videonya saya lihat itu banyak orang yang ini ya menshooting ya, memvideo ya, menshooting. Dan memang itu biasa itu di Makkah orang menshooting. Biasanya itu orang kalau ke Makkah umrah pasti menshooting, itu pasti menshooting memvideo Ka'bahnya, dia video call istrinya, kemudian dia video Ka'bahnya, atau dia sedang live IG kemudian dia video Ka'bahnya dan sebagainya. Itu hal biasa terjadi di Makkah. Yang kedua, karena kebetulan kami tidak ada di situ, kemungkinan yang kedua bisa jadi petugasnya sedang membuka pintu Ka'bah ya, mungkin ada presiden atau apa, mungkin sedang membuka pintu Ka'bah sehingga orang-orang berburu untuk memvideo kejadian membuka pintu Ka'bah itu. Kemudian kejadian membuka pintu Ka'bah itu dimasukilah suara-suara seperti itu, dan itu sangat mudah ya di zaman revolusi industri 5.0 seperti sekarang ini. Ya. Oh iya, silakan. Oh iya. Jadi iya. Ustaz, waktu Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad pada saat pertama kali itu dalam bentuk asli atau dalam bentuk apa? Yang pas di Gua Hira. Iya, bentuk aslinya. Bentuk aslinya kan besar sekali itu. Kalau bentuk aslinya bagaimana itu? Iya. Yang kami baca itu Allahu a'lam bentuk asli. Memang ada yang gambarkan yang sayapnya sayapnya yang panjang sekali. Iya, karena pada saat itu dia di dalam buku sejarah juga tidak digambarkan bahwa malaikat Jibril itu berbentuk manusia. Yang datang betul-betul adalah malaikat Jibril. Biasanya kalau berbentuk manusia dia digambarkan seperti dalam hadis Arba'in ya, yang direwetkan oleh Umar bin Khattab yang menceritakan tentang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan ya. Pada saat itu malaikat Jibril berbentuk seorang lelaki
berpakaian putih yang tidak ada kelihatan tanda-tanda musafirnya. Tapi kata para sahabat juga, kata Umar bin Khattab, wala ya'rifu minna ahad, dan kita juga tidak tahu siapa ini. Maksudnya kalau memang dia bukan musafir, seharusnya ada orang yang tahu dia. Ternyata tidak ada. Jadi biasanya kalau dia berbentuk manusia, maka digambarkan dia datang dalam keadaan berbentuk manusia. Allahu a'lam bishawab. Ya. Di pelajaran SD saya begini bahwa Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi di umur 25 tahun, kemudian diangkat sebagai rasul di umur 20 tahun. Pendapat lain diangkat sebagai nabi dan rasul di umur 20 tahun disertai dan 2 bulan. Kira-kira yang mana benar ini menurut sejarah? Dan kalau dia diangkat nabi di umur 25 tahun, apa bukti? Kalau 20 tahun kan jelas. Iya. Ya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Alhamdulillah, sepanjang yang kami ketahui, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat Nabi dan Rasul di umur 40. Karena seandainya dia diangkat di umur ke-25, maka tentu sudah ada ajaran-ajaran yang dia sampaikan. Minimal dia menyuruh kita untuk mengikut kepada Nabi Isa. Karena kalau pada saat menjadi Nabi, kalau bukan Rasul itu, diantara beda Nabi dan Rasul, kalau Rasul dia bawa ajaran baru, ya dia bawa ajaran sendiri. Adapun Nabi dia ikut pada ajaran Rasul sebelumnya atau ajaran Nabi sebelumnya, atau bisa jadi Nabi itu ajarannya khusus untuk kaumnya saja. Jadi pada saat antara umur 25 sampai umur 40 tidak didapatkan dalam kitab-kitab sejarah yang kami baca ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mengajarkan suatu amalan atau mengajak pada suatu peribadatan. Itu dilakukan setelah Nabi berumur 40 tahun. Oh iya, saya lagi mungkin bertanya nih supaya saya mau tanya ini, untuk maghrib apakah sudah full jadwalnya untuk maghrib? Ya? Oh iya, inilah. Iya, maghrib. Iya, maghrib sampai isya atau subuh boleh. Cuma ini untuk maghrib dan isya kalau kami boleh minta satu, kita insya Allah kebetulan kami ada tugas disuruh berdakwah ke Indonesia, ya. Kami minta satu waktu kalau boleh tiap minggu kita insya Allah akan belajar sama-sama fikih Syafi'i, ya. Insya Allah kita akan belajar fikih Asy-Syafi'i. Jadi khusus untuk mazhab Syafi'i. Insya Allah kalau boleh dan diizinkan. Oh iya. Oh iya, boleh kami ikut saja waktunya kapanpun. Insya Allah kami mau buka sama-sama kita belajar yaitu fikih Syafi'i. Iya. Proses pernikahan Rasulullah. Iya. Istri pertama itu berapa dan umur istri kedua berapa? Dia nikah ya. Iya. Umur istri ketiga berapa? Istri keempat berapa? Iya. Kami jawab yang pertama saja. Sebenarnya ini sudah kami ceritakan ya sebelum balik ke Madinah. Tidak apa-apa kita ulang. Jadi sebelumnya itu Nabi saat itu setelah pamannya setelah beliau ini mencapai umur dewasa, beliau sempat kerja kepada Khadijah, ya, kepada Khadijah, karena Khadijah pada saat itu juragan besar, bahasanya mungkin distributor ya, banyak pegawainya, banyak delegasinya. Nah, salah satu dari pegawainya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Khadijah heran, kenapa ini orang dia yang paling banyak untungnya, paling banyak keuntungannya di antara semua pegawai-pegawai seniornya, Nabi Muhammad lah yang paling banyak memberikan keuntungan kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah menyuruh budaknya yang laki-laki untuk mengecek apa ini dia kerjakan Nabi Muhammad sehingga banyak keuntungannya. Nah, siapa nama budaknya ini?
Ya betul, Masya Allah. Maisarah. Maisarah itu kalau kita tidak baca, kadang kita kira perempuan. Tidak, ini Maisarah ini laki-laki. Ternyata ketika ditemani Nabi Muhammad, ternyata baru perjalanan Nabi kita sudah di sama awan ya, sudah dikawal sama awan. Jadi dinaungi oleh awan. Sampai akhirnya di kota Syam ditemani berjualan, dilihatlah cara Nabi Muhammad SAW berjualan. Diceritakan oleh guru kami dulu waktu di Jogja, di antara cara berjualan Nabi Muhammad SAW, beliau bagi ya, ini cara beliau. Jadi beliau bagi yang jelek ditaruh di tempat satu A misalnya, yang agak bagus ditaruh di B, yang paling bagus ditaruh di C, sehingga orang bisa pilih. Oh kalau yang jelek begini harganya, yang sedang begini harganya, yang bagus begini harganya. Adapun pegawai-pegawai Khadijah yang lain, kebanyakan itu dicampur saja sehingga rata harganya. Mau jelek begini harganya sehingga orang pusing. Kadang bayar mahal dapatnya jelek, kadang bayar murah ini untuk dapatnya bagus. Dan ini tidak mungkin karena penjual itu pintar-pintar biasa. Nah, adapun Nabi Muhammad dia bagi sehingga yang jelek harganya segini, yang sedang harganya segini, dan yang bagus harganya segini. Sehingga orang senang belanja kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakanlah kepada Khadijah sehingga Khadijah jatuh cinta, dan kemudian disampaikan kepada paman beliau yaitu Abu Thalib, ya, bapaknya dari Ali radhiyallahu taala anha, sehingga dilakukanlah lamaran, dan yang membayar itu adalah Khadijah ya, yang kasih hadiah yaitu 100 unta Khadijah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu Nabi juga membayar mahar. Cuma hadiah dari Khadijah itu 100 unta. Iya, Rasulullah minta Khadijah minta kepada Abu Thalib bahwa dia yang suka kepada Nabi Muhammad. Tapi tetap Nabi Muhammad yang membayar mahar. Hanya saja dari Khadijah diberikan 100 unta. Iya, begitu dalam istri. Insyaallah istri kedua setelah istri pertama meninggal. Karena istri kedua ini namanya, kita buka sedikit, namanya adalah Sauda. Sauda ini sudah monopaus. Sudah tua sekali, kurang lebih umurnya 60-an ya, lebih tua daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa ada orang bilang monogami atau tidak berpoligami itu bukan sunnah, padahal itu juga sunnah karena Nabi SAW melakukan monogami sepanjang hidupnya bersama Khadijah. Nah, dan poligaminya itu diawali dengan janda nenek-nenek, ya, bukan perawan muda tapi janda nenek-nenek. Saya kira itu saja ya Pak ya. Masya Allah, makasih banyak. Oh iya. Ya, untuk sikit-sikitnya insya Allah kami tunggu kabarnya. Insya Allah kami ikut saja kapanpun, insya Allah kami ikut insya Allah. Ya, saya kira itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.